Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 6 November 2025, Pekan Biasa ke-31 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Valentinus Geri, Mazmur dilantunkan oleh Gabriel da Costa, dan renungan ditulis oleh Robertus Suparjo. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan Allah kami. Engkau telah membangunkan kami dari tidur dan memperdengarkan kami seruan-Mu, supaya kami mengangkat tangan kepadamu serta memuji Dikau karena keadilan-Mu. Terimalah pada pagi hari ini doa-doa permohonan kami, penghormatan serta sembah bakti kami. Karuniakanlah kami ya Allah, iman yang teguh, harapan yang kuat, serta cinta yang ikhlas. Berkatilah segala gerak laku kami, pekerjaan kami, perkataan dan keinginan kami. Semoga kami mengawali hari ini dengan memuji dan meluhurkan kebaikan-Mu yang tak terperikan. Sebab terberkatilah nama-Mu yang kudus, dan terpujilah kerajaan-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 14, ayat 7-12. Saudara-saudara, tiada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati bagi Tuhan. Jadi entah kita hidup, entah mati, kita tetap milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapa engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Sebab dalam kitab suci tertulis, "Demi aku hidup." Demikianlah sabda Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah masing-masing di antara kita akan memberi pertanggungan jawaban kepada Allah tentang dirinya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, satu inilah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan
dan menikmati baitnya. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Sungguh aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada kalian. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 15, ayat 1-10. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, "Orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka." Maka Yesus menyampaikan perumpamaan berikut kepada mereka. "Siapakah di antaramu yang mempunyai 100 ekor domba lalu kehilangan seekor? Tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bahu dengan gembira. Setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, 'Bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan.' Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau wanita manakah yang mempunyai 10 dirham, lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, 'Bersukacitalah bersama aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan.' Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Tidak seorang pun dibiarkan hilang dari gembalaannya. Renungan dibawakan oleh Robertus Suparjo. Ibu bapak, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, teman seperjalanan dalam iman. Dalam bacaan pertama hari ini, Rasul Paulus memberikan penegasan kepada jemaat di Roma mengenai makna hidup. Hidup dan mati kita adalah milik Tuhan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan
Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Karena itu kita tidak berhak mengadili orang lain, melainkan hidup untuk kemuliaan Tuhan. Kematian bukan lagi hal yang menakutkan. Kita telah disatukan dengan Kristus yang telah mati dan hidup kembali. Kematian bukanlah akhir, melainkan diubah. Manusia diciptakan untuk Allah dan dia akan kembali kepada Allah. Santo Yohanes dari Salib mengatakan bahwa pada senja hari hidup kita akan diadili berdasarkan cinta kasih. Inilah iman Kristiani yang harus kita miliki. Bacaan Injil hari ini berkisah tentang perumpamaan domba yang hilang dan dirham yang hilang. Ada sejumlah pesan yang dapat kita peroleh dari perumpamaan yang disampaikan Yesus tentang domba hilang dan dirham yang hilang. Dalam Injil dikisahkan, gembala memiliki 100 ekor domba. Namun ada seekor domba yang hilang atau tersesat, sehingga ia tidak berkumpul dengan kawanan domba yang lain. Pemilik domba pasti tahu bahwa ada domba yang hilang. Maka gembala itu segera mencarinya, dan setelah domba itu ditemukan, gembala itu meletakkannya di bahunya dengan gembira, lalu memanggil sahabat-sahabat dan tetangganya dan bersukacita bersamanya. Pemilik domba di atas adalah Allah sendiri. Allah yang berusaha mencari domba yang hilang itu. Allah yang akan terus mencari dan menemukan domba yang hilang, yang adalah orang yang berdosa. Allah yang begitu besar kasih-Nya kepada manusia, Ia tidak menghakimi orang yang berdosa, melainkan mengasihinya. Allah menghendaki agar seluruh kawanannya memperoleh keselamatan. Gambaran domba yang mencari, menemukan, lalu meletakkannya di atas bahunya adalah gambaran Allah yang begitu kasih kepada manusia, juga mereka yang berdosa. Bagian kedua dari kisah itu menceritakan seorang perempuan yang kehilangan 10 dirham. 10 dirham itu setara dengan 10 dinar yang dikumpulkan setelah 10 hari kerja. Jadi jumlah 10 dirham itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan 100 ekor domba. 1 dirham milik wanita itu hilang. Ia mencarinya karena meskipun 1 dirham itu amat berarti baginya. Ia dengan cermat, teliti dan fokus, penuh perhatian, akhirnya ia dapat menemukan dirham itu. Ia menyalakan pelita, menyapu seluruh rumah sampai uangnya ditemukan. Ketika 1 dirham yang hilang itu ditemukan, wanita itu sangat bersukacita. Ia mengajak teman-temannya, orang-orang di sekitarnya, untuk bersukacita bersamanya. Inilah gambaran Allah yang tidak membiarkan 1 jiwa pun hilang daripadanya. Pelitanya adalah terang firman yang menunjukkan jalan bagi orang-orang yang tersesat agar dapat mendatanginya. Kebenaran-kebenaran firman-Nya akan menyapu segala hal yang menghalangi orang untuk datang kepadanya, sehingga akhirnya nyata bahwa sukacita keselamatan dari Allah menggerakkan orang untuk berbagi sukacita dengan sesamanya dan menerbitkan kerinduan untuk mengajak orang lain terpanggil mengalami sukacita yang sama dari Allah.
Kedua perumpamaan di atas menunjukkan betapa pentingnya pertobatan. Allah yang berbelas kasih menantikan pertobatan orang-orang berdosa, apapun proses pertobatannya. Pertobatan itu akan membawa sukacita yang sangat besar bagi kerajaan surga. Allah tidak membeda-bedakan jasa maupun prestasi yang dibuat oleh manusia, kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan. Allah tidak pernah berhenti menggerakkan hati setiap orang untuk menerima anugerah pengampunannya. Dan dengan pengampunan itu, kita diutus untuk membagi sukacita yang kita peroleh dari Allah itu. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini Engkau menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang akan Kau biarkan tersesat atau hilang dari gembalaanmu. Karena kasih-Mu yang besar kepada kami, Engkau akan menyelamatkan dan menjaga kami agar kami tetap di jalan keselamatan-Mu. Semoga sepanjang hari ini, langkah perjalanan kami selalu berada dalam jejak-Mu. Tolonglah kami agar kami tidak jatuh dalam pencobaan, godaan, dan rintangan. Ingatkanlah kami selalu agar kami terus memupuk rasa kasih yang telah Engkau curahkan di dalam diri kami, terutama bagi saudara-saudari yang lemah, miskin, ketidakmampuan, dan tersingkir. Sebab Engkaulah yang berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.